Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa kok wajah mereka itu marada falima sabra'at wujuhuhum, wajah mereka pucat seperti orang sakit kekuning-kuningan? Ya. Kenapa? Qalu hada min khalfil mauti, mereka berkata ini adalah karena kami semua takut akan mati. Ya, sampai sini kemarin ya. Sampai mauti. Nah, kalau na'am fi kulli sanati janazah. Sekarang itu ya, sudah ketemu semua 4 baris dari bawah. Jadi kalau na'am itu sebenarnya ada kalimat yang ketinggalan 1 baris itu. Jadi kalau itu kan sebuah jawaban na'am. Ada pertanyaannya yang nggak ditulis di situ. Ya saya bacakan dari kitab aslinya. Ya. Qalu hada min khaufil mauti, ini adalah karena kami takut tentang mati. Lanjutannya ya. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, sa'altuhum al yuftadu fikum maut. Rasul bertanya kepada mereka, apakah kalian itu banyak mengalami kematian? Kama yufiru fina, seperti halnya kami juga pada mati. Baru qalu na'am. Ketemu ya? Jadi ada 1 baris yang ketinggalan, tidak tulis. Selanjutnya Rasul bertanya, kalau mereka wajahnya pucat kekuning-kuningan karena mereka takut akan mati, Rasul tanya, apakah kalian juga banyak yang mati sama seperti kami banyak yang mati? Kalau mereka menjawab, na'am, ya benar Tuhan Rasul. Fi kulli sanatin janazah, tiap tahun pasti ada jenazah, berarti sama-sama mati ya, sama-sama mati ya. Maka dengan penjelasan ini, wa fi 'alamil ghaibi haula'i qaumun katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallahi ta'ala. Berarti dengan keterangan ini, fa fi 'alamil ghaib, di alam gaib, haula'i qaumun katsirun, banyak di sekitar alam gaib kaum yang begitu banyak, layak rifuhum, yang tidak mengetahui mereka, ahadun siwallahi ta'ala, siapapun selain Allah ta'ala. Berarti yang namanya alam gaib itu ada, yang banyak nggak tahu selain Allah. Ternyata di alam gaib juga ada kehidupan. Dan suka dengar ada istana Nyiroro Kidul gitu ya. Kita dengar ada apa namanya itu, ada tempat-tempat kerajaan-kerajaan gaib ya. Misalkan di Rawajipodo ada kerajaan gaib. Nah begitu. Karena ada kerajaan maka rajanya senang miara ikan mujair, dipancingin kagak habis-habis. Contoh ini mah. Ini salah satunya. Ternyata di dasar laut ada sebuah kampung di belakang gunung Kop yang gak ada yang tahu tuh, selain Allah dan Rasul bisa mengetahuinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutannya, wa fi tafsir Asy-Syaikh, dan di dalam tafsir Syekh. Siapa yang dimaksud di sini? Ya siapa? Al-Wahidi, masih lanjutan tafsir Syekh Al-Wahidi. Pada kitab tafsir Syekh Al-Wahidi, anna fi alamil ghaibi sama'an. Nah ini ya. Ini dalam Quran ada kalimat bahwasanya orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita subuh ini Jumat ngaji alam gaib ya. Di dalam tafsir Al-Wahidi
anna fi alamil ghaibi sama'an wa ardan wa jibalan wa jaran wa arsyan wa kursiyan wa samsan wal qamara wan nujuman. Anna fi alamil ghaibi, sesungguhnya di alam gaib samaan itu juga ada langit. Ini percaya nggak percaya nih? Di alam gaib itu ada langit, wa ardon juga ada bumi, wajibalan juga ada gunung, wajaran ay bahron dan juga ada bahron laut, wa arsyan juga ada arash, wa kursiyan juga ada singgah sana, wa syamsan juga ada apa syamsan? Syamsun matahari, wal qamaran juga ada bulan, wal nujuman ada bintang-bintang. Lama-lama pinter ngertiin jadinya, karena diartinya satu-satu gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dalam kitab tafsir Al-Wahidi, di alam gaib itu hampir sama kayak kita ya, hampir sama kayak kita. Kenapa? Inna fi alamil ghaibi samaan, sesungguhnya di alam gaib juga ada samaan, ada yang namanya langit. Langitnya kayak apa? Yang namanya gaib kita tidak tahu. Yang tahu cuma Allah dan orang-orang tertentu nanti keterangannya itu. Jadi ada langit tuh, langit. Wa ardon juga ada bumi. Di alam gaib itu ada bumi. Sekarang kalau ada langit, ada bumi, ada gunung-gunung, siapa yang menghuni? Yang makhluk-makhluk Allah yang sifatnya gaib. Pak, jangankan di alam gaib, di bumi ini nih, di bumi yang sekarang kita tempati, itu kan kita pernah ngaji tafsir Jalalain ya, yang malam Selasa itu ya, pernah ngaji tafsir Jalalain, Syekh Muhammad Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Muhammad Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti ya. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah, untung pesawatnya nggak delay, langsung dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, yang satu dari Cirebon, janjian ketemu di Assalam. Makasih, silakan ya. Di dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 30, tafsirnya tafsir Jalalain, pernah ngaji itu ya, bahkan di Al-Khatam itu udah Al-Khatam sama mulia Al-Khatam itu. Surat Al-Baqarah ayat 30 ada ayat berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Itu yang masih ada kitabnya, coba dilihat lagi itu. Jadi ketika malaikat ngomong, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Rabb, ngapain sih kamu jadiin manusia pemimpin di muka bumi? Mayusidu fiha, mereka nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, dan akan mengakibatkan pertumpahan darah. Kenapa kok malaikat ujung-ujung ngomong begitu? Disuruh sama Allah agar mengiringi ini manusia jadi pemimpin di muka bumi. Malaikat ngomong, jangan, bahasa kita, manusia bikin kerusakan, pertumpahan darah. Ternyata di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan, sebelum manusia yang menghuni bumi ini bumi udah dihuni oleh anak cucu jin. Ya, kita coba deh dilihat-lihat lagi tafsirnya itu ya. Al-Baqarah ayat 30 itu. Jadi sebelum kita yang nempatin ini bumi,
Sebelum kita menempati ini Tangerang, Banten, Cipondo, Boris, Pondomakmur, ini sebelum kita, maka ini bumi udah dihuni oleh anak cucu jin. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ada bahasa sedekah bumi? Pernah? Pernah ya? Sedekah bumi. Nah, apa sih orang kalau nempatin rumah baru pakai selamatan benang gitu? Ya. Ngapa sih masuk tempat baru pakai uluk salam? Pernah begitu? Jadi orang tua kita itu bukan asal-asalan, memang ada sejarahnya. Cuma ilmu kita belum nyampe. Pernah nggak dulu kita diajarin kalau lewat tempat serem, tempat sepi, balongan kita bilang numpang-numpang gitu, pernah? Kalau kita pikir ngapain gak ada orang kok? Dan malam numpang lewat, anak lagi mau lewat, anak lagi lewat orang. Anak babi, anak bagong, numpang-numpang gitu ya. Emang apa? Kan gak ada orang. Nah, nanti lambat laun ketemu jawabannya. Orang tua kita memang kalau mau pusing, pokoknya begitu aja udah. Tapi lambat laun ketemu jawabannya kalau kita ngaji. Ternyata sebelum kita ada di Cipondo Makmur ini, Cipondo Makmur dulu dihuni oleh anak cucu. Pernah nggak dengar bahasanya? Dulu mah itu BSD tempat jin buang anak. Pernah dengar itu? Itu benar kalimat itu. Kata kita ilokan. Dulu mah itu tempat jin buang anak, polis paradis gitu ya. Tempat jin buang anak, emang benar. Sebelum kita udah ada makhluk Allah yang bernama jin. Dulu tempat jin buang anak, tuh BSD, Serpong, sekarang tempat jin bikin anak, gitu ya. Jadi udah ada duluan itu jin. Cuma karena jin wayasfikut dima, kata malaikat. Jin itu membuat pertumpahan darah, fa'arsalal malak, Allah mengutus malaikat. Ngapain? Membuang jin-jin ini. Dibuang, dibersihin. Kemana? Ilal jibal wa ilal bahar, ke laut-laut dan ke gunung-gunung. Jin dibuang tuh. Jinnya dibuang ke gunung-gunung, ke laut-laut. Makanya sering kita dengar yang namanya itu gaib pasti paling banyak dan paling sadis di gunung dan di laut. Mungkin pernah ngalamin gitu ya. Apalagi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya semua, itu setiap gunung pasti ada penunggunya. Namanya kok itu di Gunung Kiseeng, gunung apa namanya? Gunung Kapur ya, Kiseeng. Terus tahun berapa itu Gunung Sindur kesana itu? Tahun 86 kita ke Solo. Ada orang itu, waktu itu kan bekas syuting film Jaka Sembung ya. Jaka Sembung apa syuting di Gunung Kapur itu? Itu ada yang kemasukan. Itu di sebuah gunung namanya Gunung Panjang. Ditanya siapa namanya, Nyimas Putri Perak. Nyanyi bangsawan. Jadi gaib-gaib yang sifatnya itu orang-orang bangsawan itu dipindahkan ke gunung. Kalau kita mungkin naik Gunung Gede Pangrango, ada sebuah tempat namanya Surya Kencana, ya, tempat berkumpul gitu. Kita perhatian kalau DKI kapan-kapan pengurus itu kita uji nyali ke tempat-tempat begitu gitu. Kalau lulus berarti sah jadi imam gitu. Tapi kita suruh nungguin medi begitu. Bersahabat dengan gaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang namanya itu di tempat gaib itu gunung, laut, bahkan ada ars. Kan kita terdengar ya, malaikat memikul ars. Ada memang itu. Wa kursi, apa kursi? Sehingga wasi'a kursiyuhu samawati wala ya'uduhu hibduhuma wa huwa, kan itu ya. Luasnya kekuasaan Allah itu kan gaib.
wa syamsan wal qamar, kemudian juga syamsan qamar, ya, matahari, bulan, wan nujum, ada juga bintang-bintang, ya. Wa hadza alamu inda alamil ghaib, ya, dan semua ini adalah sesuatu yang ada di alam gaib. Kal qatrati minal bahr, ternyata dunia ini yang zahir ini cuma kal qatrah. Qatrah itu setetes, minal bahr, dari air laut. Berarti pertanyaannya, luasan zahir apa luasan gaib? Nah, luasan gaib. Sekarang langit zahir apa gaib? Langit zahir, tapi kelihatan nggak langit? Nggak kelihatan. Emang mana sih langit? Oh, di atas. Itu bukan itu. Nah, itu aja makanya kata itu tafakkaru fi khalqillah, enggak usah pikirin dah, enggak usah pikirin, ya. Ma khalaqta hada batila, ya. Semuanya itu enggak ada yang sia-sia, ya. Jadi ternyata itu kehebatan dan keluasan alam gaib itu cuma setetes air di laut. Jadi kita ini yang jadi dunia cuma setetes air di laut. Sama seperti itu pula nikmat Allah jadi dunia. Pernah dengar gitu ya? Ini yang namanya nikmatnya dunia itu cuma setetes air di laut, tangan dicelupin di laut, tes itu jadi dunia. Berarti nggak kebayang bagaimana nikmatnya akhirat. Mudah-mudahan pada masuk surga semua. Setetes doang udah jadi begini, apalagi sekolah berenang. Setetes begini aja udah enak banget, masya Allah, makan enak, tidur nyenyak, ya, wisata, jalan-jalan kemana indah segala macam, itu cuma setetes. Apalagi kalau kita nanti mengalami yang namanya akhirat beneran, luar biasa. Jadi alam gaib itu bagaikan setetes air di laut. Apa iya kok di alam gaib ada yang namanya langit, matahari, bintang, bulan, bumi, segala macam? Kamaruya an-nawahidan mata. Nah, ini sebuah cerita nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamaruya seperti diceritakan, an-nawahidan mata. Sesungguhnya ada seseorang mata yang meninggal dunia. Ada seseorang yang meninggalnya. Ini bukti kalau di alam gaib itu ada matahari, ada bulan, ada segala macam. Ada seorang meninggal dunia, wa sallallahu nabiyyu alaihi salatu wassalam ala zanajatihi. Kemudian Nabi Muhammad mensalatkan ala janazatihi, atas jenazah tersebut. Jadi ada seorang yang meninggal dunia, kemudian Nabi mensolatkan. Nabi mensolatkan jenazah tersebut. Wa dhahaba bi janazatihi ila qabrihi, dan dhahaba, ya, pergi atau mengiringi bi janazatihi, dengan jenazah tersebut, ila qabrihi, kepada kuburnya. Wa dufina, kemudian dimakamkan. Dufina, dikuburkan, majhul, ya. Jadi riwayatnya ada orang meninggal dunia, ya, disolati nama Nabi, ya. Nanti harapan kita semua imam yang ada di Al-Fatah harus bisa menjadi imam sholat jenazah. Jadi harus seperti itu, biar ada peningkatan. Amin, gitu ya. Jadi biar ketika si anu nggak ada, kan ini namanya jenazah mah orang mati mendadak lah, ngomong-ngomong, nggak pakai jadwal. Ya kalau saja mati ada jadwal, ya Ustaz Mamun enak. Yang mati mungkin besok, imamnya Ustaz Melo. Yang mati bulan besok, imamnya Haji Misbah. Ya. Ini kan mendadak kadang-kadang.
Ya kadang-kadang banyak apa imam-imam yang di mana, nah di situ ada setiap imam bisa maju ke depan. Khairnya bagaimana sekarang? Yang dipikirin ngomong khairnya bagaimana kan itu ya. Kadang-kadang udah selesai doa ngomong khairnya bagaimana ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Misalkan panjang banget, ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna hal hadzal mayyita min ahlil khair. Gitu ya. Itu kan panjang. Ayyuhal hadirun wahai para hadirin kaifa tashhaduna, bagaimana persaksian kalian hal hadzal mayyita min ahlil khair, apakah mayat ini ahli khair? Kita jawab itu kan bahasa Arab. Kalau nggak bisa jangan terima. Khairnya bagaimana? Udah khair aja. Ngomong aja pakai bahasa Indo. Para bapak, bagaimana jenazah ini khair? Khair, udah sah gitu. Tapi hati-hati, kita kerjain di kampung kita, di kampung lain belum tentu ada. Tempat lain belum tentu ada itu. Di Jawa belum tentu ada. Apalagi Sulawesi, Papua. Makanya saya kalau di sana itu Sulawesi, Papua nggak pernah mau ngimamin sholat jenazah. Takut salah. Kenapa? Karena gak ada kalimat khairnya. Coba kalau kita pakai kalimat khair, kita ucapin ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna hadzal mayyita min ahlil khair, diem aja. Diem aja orang ini. Emang karena gak ada. Udah disolatin selesai aja. Maka, tapi kalau kita makan yang orang paling baik gitu ya, udah selesai begitu akan disaksikan lagi. Jadi ya yang menjadi imam sholat jenazah kalau kagak bisa lengkap panjangnya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia ya begitu Pak Yusuf ya. Jadi selesai sholat ini selesai doa, bapak-bapak bagaimana jenazah ini khair begitu. Begitu yang meninggal si khair memang ya. Jadi bisa ya, alhamdulillah imam-imam kita ya tinggal ya mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu semua ya kalau masalah suara ya memang kan beda-beda kan ya, ada yang suaranya lembut, ada yang suaranya saya suaranya kan magel emang perasaan becek gitu ya, agak lembut. Kalau suara saya lembut menjadi kompaktir ya suara mah itu masing-masing pembawaan, yang penting diusahakan makharijul huruf fasahatul kalam yaitu ya. Jadi dengan qawaid ditajwid binahwi wasarfi, dengan qaidah lughawi yang usahakan sempurna. Makanya bisa nanti kapan-kapan ya kalau ada kesempatan akan diadakan lagi pembinaan imam dan para bilal. Kita bina lagi yang muda-muda ini biar pada mau jadi bilal, baik bilal tarawih maupun bilal sholat Jumu'ah. Biar nanti yang tua-tua itu udah pada istirahat pensiun, yang mudah-mudahan maju kan gitu ya. Kalau yang udah tua masih itu kan kasihan juga kan gitu ya. Jadi biar ada regenerasi dan siapa aja boleh. Mau orang pendatang kayak orang sini kayak jadi imam jadi bilal boleh. Ya maka sering saya bilang tolong jamaah kita dilihat di cerita siapa yang suaranya ada bagusan, tarik betul. Ayo ikut pembinaan imam dan bilal. Ya biar dia pada mau ikut, kita ajak ke tempat yang enak, refreshing, ada kolam renangnya, gitu ya, pinggir rawa. Ya kita ajak, ya biar kita ya pemberian bekalnya itu, tapi jangan nyinyirin jangan nyinyirin. Enak amat itu, imam mau bilal diajak ke puncak. Enak amat itu. Jangan biarin dia pada patungan. Dia pada patungan, kita bayar Ustaz Makmur 2 juta. Ya, wajib nambah 2 juta, Pamayana 2 juta. Saat nambahin 400.000 aja. Ya gitu, kita udah enak. Mau kegiatan apapun tinggal ngomong doang. Nanti insya Allah malam-malam tahun baru udah dibicarakan tuh, mau ada acara istighosah. Baru ngomong-ngomong doang, kita malam tahun baru mau acara
yang mau nyumbang udah gak sabaran. Udah tenang aja konsumsinya mah, kata Pak Jimnato, tenang aja udah. Ya kata Imamun, anak muda kira-kira butuh berapa? Bingung ya, kalau ngomong doang. Jadi yang mau nyumbang udah gak sabar, kayaknya hebatnya apa begitu. Ya, butuh apa? Begitu. Dan juga buat istiqosah harus semua bisa. Udah dikuatkan, nanti mimpi istiqosah harus semua bisa. Ya harus semua bisa. Nggak biasa. Orang biasa itu karena dicoba. Orang bisa karena dia biasa. Insya Allah. Kita nggak tahu. Siapa tahu suara Pak Haji Sukisno enak yang Bilal tahu. Kita nggak tahu di mana dia. Lah bergaul sama kita bertahun-tahun. Ngomongnya emang ada. Jarang ngomongnya mah jangan kagak banyak. Malah nyumbangnya yang banyak. Saya demen yang begitu tuh. Ngomong kagak banyak, nyumbang banyak. Tapi yang paling banyak ngomongnya banyak, nyumbang. Ya, makasih Pak Idris ya. Alhamdulillah ya. Enggak sesuai dengan kemampuan kita kalau beliau kan memang orang ada punya, orang akademisi beliau mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mati itu seorang kemudian disolatkan sama Rasul, kemudian jenazahnya diantar sama Rasul ila qabri sampai ke kuburannya, wadufina kemudian orang itu dimakamkan, selesai dimakamkan. Faraja'a ila baitihi kemudian baginda Rasul pulang ila baitihi ke rumahnya. Rasul pulang habis nyolatin, habis nganter jenazah, habis nguburin baginda Rasul pulang. Faqamat Aisyah kemudian disambut berdiri dengan Siti Aisyah. Ya. Jadi pakai ain, pakai shin, Siti Aisyah. Ya. Istri Rasul siapa? Aisyah. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa massat biyadiha imamatan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memegang imamah Rasul, imamahnya dipegang sama Siti Aisyah dengan tangannya. Tahu imamah? Apa imamah? Nih, kemarin ada berapa? Yang namanya sorban namanya ada berapa kemarin? Ada berapa? Ada berapa sorban kemarin? Oreng. Yang pertama namanya imamah. Yang kedua Gutro. Ya, yang ketiga Doreng. Jadi puncak nah, itu. Kemudian Siti Aisyah memegang imamah Rasul nih, imamah yang diundang-undang tuh, yang teman-teman kita pakai jamaah tabligh nih ya. Ya alhamdulillah ya, udah jauh-jauh nih, ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada yang dari Riau ya. Silakan. Selamat berjamaah di Masjid Al-Fatah, semoga membawa barokah. Yang perjalanan safarnya insya Allah perjalanan ilmu, yang niatkan dakwah, niatin nuntut ilmu ya. Insya Allah untuk bekal di rumahnya udah pada disiapin semuanya. Insya Allah bekal disiapin. Sama, saya juga Pak, saya safar 1 bulan puasa. Keliling 10 hari di di Sulawesi, 10 hari di Maluku, 10 hari di Papua, safar gitu, safar. Pulangnya Tukur. Tahu Tukur? Tahu nggak Tukur? Pulang. Iya, Tukur pulangnya bener apa? Ya bos kardung. Ya, jadi silakan kegiatan-kegiatan di masjid diikuti sama-sama. Ya. Dipegang imamah Rasul sama Siti Aisyah. Tapi setelah dipegang, waqalat ya ajaba balik imamatuka wa taubuka minal matori wa fidalikal yaum laisa fihil mator. Ketika imamah Rasul dipegang Siti Aisyah kaget. Kenapa? Ajaba balik imamatuka wa taubuka minal mator. Kok imamahnya itu basah? Imamahnya Rasul basah, dipegang basah ya.
Jadi imam Rasul itu kenapa kok basah? Siti Aisyah kaget. Kenapa? Wa fi dzalika yaum laisa fihil matar, sementara hari itu kagak dalam keadaan hujan. Aneh. Itu kan jangan aneh. Ini udah paham sekarang. Imamah Rasul basah padahal kagak hujan. Ajabah, tahu ajabah, takjub, kaget Siti Aisyah. Loh, Tuhan Rasul. Ya kalau istri-istri kiai, istri Ustaz kagak kaget. Dia pergi, itu dilihat kantong lakinya, kantong kiai dan hitam itu kosong. Begitu pulang, loh kok ada duit? Kalau bini-bini kiai gak kaget, loh kok ada duit di kantong ini? Gak kaget. Kenapa? Ada alam gaib. Ya terang aja orang habis selamatan diamplopin kan gitu. Iya, sering itu bini saya. Pas itu mau cuci baju, kok di kantong baju ada duit tiba-tiba ini. Tiba-tiba perasaan saya udah periksain gak ada duit di kantong. Sama dia ketemu. Ternyata perempuan itu udah paham tentang alam gaib. Ya bu, laki naruh duit di mana aja ketemu kagak? Ketemu. Karena perempuan itu paling senang diikutin gaib. Kenapa? Karena dia rajin. Yang bangun duluan malam laki atau perempuan? Yang ibadah duluan laki atau perempuan? Bangun pagi-pagi itu udah nyapu, udah apa kan ibadah. Senang gak itu sama dia? Maka dia pinter banget ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuhan Rasul kenapa kok ini kok yang namanya imamah Tuhan basah padahal tak ada hujan hari itu? Fa'aliman Nabi alaihi salam, Rasul mengetahui tentang kejadian itu. Ana Aisyah radhiyallahu anha ra'at matara alamil ghaib, sesungguhnya Siti Aisyah alam mengetahui yang namanya ra'at mengetahui matara alamil ghaib, hujannya alam gaib. Jadi kalau kita yang megang mungkin kagak basah, basah. Tapi Siti Aisyah megang basah. Kenapa kan kagak hujan tapi imamah basah? Kan kayak gitu. Kenapa kok basah? Padahal kagak hujan. Ternyata rahasianya Siti Aisyah itu melihat alam gaib. Faqala alaihi salam al-yauma bima ghataiti raksaki. Ya. Kemudian Rasul bertanya pada hari itu, bima ghataiti raksaki, wahai Aisyah, dengan apa kamu tutupi kepalamu? Ya. Kenapa kau bisa tahu Siti Aisyah alam gaib? Ini sebuah isyarat, sesuatu itu bisa mengetahui. Ya. Ghataiti raksaki, dengan apa kau tutup kepalamu wahai Aisyah? Qalat, Siti Aisyah menjawab, ghataiti raksi biriddatika, aku menutup kepalaku dengan riddah, selendang. Jadi Rasul punya kayak selendang kayak kain itu buat nutupin kepala Siti Aisyah. Nah, kemudian Rasul berkata, qala alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, dari riddahu qad rafa'an basari kal hijabat. Ya, sesungguhnya kamu memakai selendang itu sehingga kamu akan tahu dan terbuka hijab, fara'aiti ma tara alamil ghaib, dan kamu bisa melihat hujan di alam gaib. Jadi pakai selendang Rasul sehingga Siti Aisyah bisa melihat hujan di alam gaib. Pernah dengar ada orang ambil duit gaib? Pernah dengar? Dengar doang, tapi goro. Dan kagak ada yang asli. Begini, pernah nggak melihat atau dengar atau nyaksiin langsung ada kiai kagak kerja, kiai syariat tapi rumahnya gede, duitnya banyak tapi nggak punya apa-apa? Pernah lihat nggak? Kalau saya mah sering.
cuma doang ada orang konsultasi gini. Tapi duitnya banyak, rumahnya gede. Dari mana tuh duitnya coba kira-kira? Nah, jangan-jangan punya bangga. Bangga itu yang bang keliling, yang kalau ditagi orangnya pergi itu gak itu. Itu ditagi orangnya mana hilang gak itu gak itu ya. Jadi ternyata ada kehidupan selain kita ya. Udah kita gak usah pikirin yang kayak gitu mah. Itu mah perlu pembelajaran lebih lanjut lagi ya. Ini masalah tahu aja. Ternyata memang benar ada alam gaib yang ada hujan, ada langit. Terbukti Siti Aisyah merasakan sorbannya Nabi dalam keadaan basah walaupun kagak hujan. Ternyata rahasianya Rasul dipakai selendangnya sama Siti Aisyah sehingga bisa melihat tentang hujan di alam gaib. Maka suka ada yang bilang nih, pakai ini kita perlu begini. Pernah gak kayak gitu? Niron, Saroni pakai cincin ini. Niron, lu minum bacaannya ini. Ntar kalau lu ngomong sama orang-orang kedengeran. Ya kalau ngomong kedengeran kayak gitu. Ya cuma bacaannya instan, kita mah ya usaha aja ya. Kalau instan mah akan mudah hilang. Jadi ternyata memang alam gaib itu ada, ya sama seperti alam yang kita alami, cuma saja penduduknya berbeda. Ya. Jadi gara-gara Siti Aisyah makai lidah baginda Rasul sehingga dia mengetahui tentang hujan di alam gaib. Wa qala alaihi salatu wassalam ya Aisyah wallahu a'lam. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.